Ya, Lebaran tahun ini bagaimana sih? Seperti apa sih Bang? Lebaran tahun ini haru dan bahagia. Bahagianya masih diberikan panjang umur, sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan hari raya Idul Fitri. Sedihnya karena tahun ini Lebaran tidak bersama salah seorang personil Paskawan, yaitu Mas Komar. Abah Komar meninggal sehingga Lebaran ini ada sesuatu yang hilang. Di hari yang ke 6 ini, tahun lalu kita Paskawan ada di Tegal. Ya, halal bihalal menghibur warga Tegal, khususnya Warteg Bahari itu waktu itu. Ya, masih bersama-sama dengan almarhum. Tapi sekarang tidak bersama almarhum. Jadi Lebaran tahun ini ada sesuatu yang hilang, yaitu Mas Komar tidak berada di samping Paskawan lagi. Tapi itulah yang bisa membedakan Lebaran tahun ini dengan tahun lalu ya Bang. Bisa dikatakan seperti itu Bang, yang berbeda Lebaran tahun kemarin dengan tahun ini. Iya, tapi kalau yang lain-lainnya alhamdulillah ya, semua saudara-saudara masih ada, masih pada sehat walafiat. Paling ada satu teman juga penulis skenario itu meninggal juga, timnya Paskawan. Kalau ya itu jadi kehilangan 2 kawan di tahun ini di beberapa bulan yang lalu. Jadi biasanya kan kalau Lebaran setelah sama keluarga sama tetangga suka kumpul nih grup Paskawan itu, dan beberapa kali ada acara lagi di lalanya gitu ya. Tapi untuk tahun ini kan tidak ada, makanya wajar kalau saya dan kawan-kawan merasa ada sesuatu yang kurang lengkap karena tidak ada Abah Komar di samping Paskawan. Tapi Bang, tahun ini nggak mudik ya Bang? Enggak. Kenapa tuh Bang? Enggak. Biasanya nanti memang beberapa hari kemudian baru ke kampung halaman. Kalau sekarang ini biasanya saudara-saudara yang di Garut kan pada tinggalnya di Jakarta, tinggalnya di Bandung. Jadi paling-paling sekarang ketemu dengan saudara-saudara, paman, om, bibi dan tante ya sepupu di Jakarta. Jadi beberapa saat kemudian nanti ada halal bihalal di kampung di Garut Bungbulang. Nah, baru udah berangkat ke sana. Terus paling ke kampung halaman istri deh, Cianjur. Nanti beberapa hari yang akan datang baru pengen Lebaran ke Cianjur. Tapi emang setiap tahun skemanya gitu ya Bang ya? Habis Lebaran berapa hari baru akhirnya pulang kampung. Iya. Memang gitu ya Bang? Walaupun ada juga beberapa tahun yang lalu ya kita Lebaran di kampung di Garut. Tapi karena kan ibu masih ada tinggal di Depok. Sekarang udah meninggal. Ibu saya meninggal 1,5 tahun yang lalu. Jadi karena ibu itu di Depok, maka Lebaran malah adik-adiknya bapak, adik-adik pada ke rumah justru karena bapak almarhum yang paling tua. Nah, jadi selama ibu masih ada, Lebaran malah pada ke rumah ibu di Depok. Biasanya ya gitu habis sholat Id, kemudian salam-salaman dulu, kemudian ke kuburan. Setelah ke kuburan dengan tetangga-tetangga, kemudian ya para tetangga deh pada datang dulu ke rumah. Setelah itu baru gantian kita keliling ke tetangga, ke saudara-saudara. Berarti bisa dikatakan setiap tahun ganti-gantian ya Bang? Misalkan tahun ini di Cianjur, Iya. keluarga istri, tahun ini apa begitu atau gimana sih? Iya. Kalau tahun lalu saya malam takbiran di Cianjur. Tapi subuh-subuh udah balik lagi ke Depok karena saya mau Lebaran di Depok. Tapi setelah Lebaran besoknya balik lagi ke Cianjur.
Kalau itu tadi, kalau ke Garut biasanya beberapa hari kemudian atau beberapa lebih dari seminggu kemudian baru berangkat ke Garut. Tapi kayaknya tahun ini saya nggak tahu kapan ke Garutnya, kapan ke Bunggulangnya, karena memang ada halal bihalal juga nih, keluarga besar almarhum bapak di rumahnya salah seorang paman. Jadi ya mau nggak mau sudah diwakili lah kumpul. Berarti kapan rencana ke Cianjur ke kampung istri dong? Minggu. Dalam beberapa hari inilah, dalam 2-3 hari ini ke Cianjur. Itu bawa mobil sendiri atau gimana sih bang? Dia paling saya sama Tia sama Peras main bawa mobil lah. Jadi enggak ada supirnya. Supir. Kalau saya kan biasa kalau bawa mobil sendiri nih di Sentul. Iya, tiap hari Kamis itu ada sirkuit kan. Nah, saya ada di situ. Teman saya jualan jahe di sana. Bukan ikut sirkuit. Jadi bawa mobil pribadi lah ya. Iya. Itu udah persiapannya gimana nanti? Dia kan nggak jauh ya. Cianjur mah nggak jauh. Jadi persiapan, karena kalau Cianjur kan udah biasa nih pulang pergi. Jadi berapa hari akan PP juga atau berapa hari pindah lah paling 2 hari di sana. Karena ke rumah bapak ibu mertua, setelah itu ke rumah nenek dan beberapa bibinya istri di Cianjur. Bang, hari ini kan lagi ada acara nih ya. Ini sendiri nih kenapa nih bang? Apa istri ya? Ada. Iya. Satu pasti acara ya, kalau biara ini teman-teman juga sebagian besar pasti pada nggak bawa keluarganya. Yang kedua di Pondok Gede di Jatiwaringin itu di rumah paman saya lagi ada acara lebih halal yang dari Bandung, dari Sukabumi pada kumpul di sana. Jadi istri yang mewakili di sana. Saya ke sini. Jadi sekarang ini bagi-bagi tugas gitu ya bang? Iya benar. Tapi kan mau konfirmasi nih bang, beredar kan ada isu miring nih, ada abang katanya nih. Iya. Nah itu bagaimana bang? Benar nggak sih bang atau seperti apa bang? Nggak ada lah. Alhamdulillah baik-baik saja. Nggak ada masalah apa-apaan kok. Hubungan saya dengan Agnes Monica itu kan juga tuh masa lalu. Hubungan saya dengan Nikita Willy itu kan dulu. Jadi istri nggak bakal cemburu. Cemburunya mungkin kalau saya dekat Eli Sugigi gitu. Jadi nggak kenapa-napa. Alhamdulillah. Berarti menepis ya bang bahwa berita kabar di sana itu lagi masalah rumah tangga gitu bang? Nggak ada. Alhamdulillah baik-baik saja. Mudah-mudahan tambah sakinah, tambah mawaddah warahmah ke depannya nanti. Doain. Sekarang malah saya istri saya ini sekarang justru lagi hamil lagi. Udah 6 bulan. Iya. Kan sedangkan anak pertama Peras ini umurnya sekarang udah 4 tahun. 4 tahun jalan. 4 tahun 3 bulan lah ya. Mau lahiran diperkirakan di bulan Juli. Udah posisi kandungan 6 bulan ya bang ya? Iya sekarang nih tanggal 6 ini 6 bulan. Berarti hamil anak ke berapa? Kedua ya? Anak hamil kedua nih bagaimana nih bang dari abang dengan istri ini? Ya alhamdulillah ya, bersyukur sama Allah dikasih rezeki anak lagi. Mudah-mudahan yang Allah titipkan kepada saya dan istri bisa
jalankan dengan sebaik-baiknya. Amanah dari Allah ini bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian mudah-mudahan pas lahir nanti anak yang kedua ini sehat, melahirkan dalam keadaan selamat, ibu dan anaknya selamat, kemudian punya anak, kalau yang pertama laki-laki, yang kedua mudah-mudahan perempuan, tapi semoga juga laki-laki. Artinya mau perempuan mau laki-laki sama saja. Tapi yang emang ditunggu sama abang sama istri kan kemarin udah laki-laki. Nah, yang kedua ini yang ditunggu-tunggu memang mau perempuan lagi atau mau laki-laki sih bang? Ya kalau idealnya supaya seru, satu laki satu perempuan ya. Sepasang ya? Sepasang. Tapi kalau ternyata laki-laki nggak jadi masalah, malah sama juga serunya. Mudah-mudahan kalau laki ya cakep ganteng juga kayak anak pertama, ngikutin bapaknya. Karena kan bapaknya juga kan pantan model ya. Ya, model cangkir. Jadi kalau ada pabrik cangkir mau bikin cangkir baru lihat muka saya. Jadi model cangkir. Bang jaraknya berarti jauh ya bang? 4 tahun ya? Iya, jadi kalau nanti melahirkan berarti jaraknya hampir 5 tahun ya. Karena anak saya yang pertama itu lahirnya bulan November. Kalau ini lahir bulan Juli berarti kan 5 tahun kurang dah. Bedanya, jadi jaraknya hampir 5 tahun. Kenapa jarak lama memang sengaja atau memang pas dapatnya dari Tuhan atau bagaimana sih bang? Enggak sengaja. Memang Allah punya kehendak aja ya. Saya juga nggak nyangka, tahu-tahu dikasih lagi. Jadi tadi kan sengaja apa enggak disengaja. Jadi artinya tidak punya program untuk supaya nggak lahiran lagi, enggak. Pokoknya semuanya berjalan secara alamiah sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita pikir malah nggak lama kemudian bakal lahir lagi, bakal hamil lagi, ternyata atau mungkin saya berpikir nggak bakal hamil lagi kali. Tahu-tahu ternyata hamil deh. Begitu diperiksa ternyata karena waktu itu karena nggak beberapa ya sebulan nggak datang bulan diperiksa itu namanya tes pen ya, tes pen ternyata positif, periksa ke dokter benar ternyata Memang nggak merencanakan jarak jauh ya bang ya? Enggak. Malah kalau perlu kalau orang-orang ngeledekin karena takwinnya udah telat, pater aja terus supaya anaknya banyak gitu. Nah itu bang kan, mohon maaf nih bang kan karena telat ya kan, manusia abang. Iya. Sama lagi. Nah itu bagaimana dari abang? Iya, semuanya diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena memang sudah ditakdirkan begitu kan. Allah sudah menakdirkan bahwa saya akan punya anak lagi yang kedua. Insya Allah kalau selamat, sehat walafiat di bulan Agustus ini. Jadi tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Karena kelahiran, kematian itu sudah ditentukan di Lohil Mahfuz sana. Sudah ditentukan nama Allah. Dia nggak bisa di rubah-rubah tuh ya. Mau dipakein alat KB, ya kan, mau dipakein KB, mau dispiralin, mau dihitung pakai model tanggal, kalender masa kesuburan. Kalau waktunya, kalau sudah takdirkan, maka akan ambil juga. Tapi memang pengen punya lagi dari abang atau dari istri gitu bang? Yang ingin punya? Ya dua-duanya lah. Jadi ya paling tidak minimal punya anak 2 gitu ya. Tapi kalau dulu awal-awal kalau ditanya istri mau punya anak berapa, kalau bisa mah anaknya banyak, anaknya 5. Sedangkan orang tua saya aja anaknya 7. Tia istri saya anaknya satu-satunya. Dia cuma 1 tuh, nggak ada kakak, nggak ada adiknya. Jadi dia juga merasakan
sendirian sepi. Dia merasakan bahwa ini anak harus ada adiknya supaya tidak sendirian seperti yang dialami oleh istri saya Tia. Makanya berusaha untuk punya anak lagi. Dan akhirnya setelah 4 tahun dikasih juga sama Allah gitu. Oke, terakhir berharap kedepannya nanti untuk calon bayi, calon anak yang baru ini, abang dan istri berharap seperti apa lagi ke depan? Ya mudah-mudahan anak saya yang kedua ini lahir dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, kemudian sehat seperti kakaknya. Kalau perempuan ya cakep, kalau laki-laki ganteng kayak bapaknya. Menurut orang yang nggak punya pikiran tentu saja. Kemudian jadi anak yang pintar, cerdas, solehah, menjadi kebanggaan keluarga, disenengin, digemesin oleh orang-orang di sekelilingnya. Amin ya robbal alamin. Jadi orang sukses.